Pemuda miskin tanpa sengaja melihat pacarnya keluar dari hotel bergandengan tangan dengan pria lain. Begitu dia bertanya apakah dia masih bisa menjadi cadangan, dia langsung diserang oleh preman. Mereka membuang pemuda itu di tempat parkir. Begitu pemuda itu bangun, dia langsung ditabrak mobil dan kembali pingsan. Pemuda itu terbaring di rumah sakit dalam kondisi kritis. Yang tak terduga adalah, pemuda itu adalah orang pilihan takdir. Mekanisme pewarisan akan diaktifkan ketika nyawa terancam. Pemuda itu kini telah berubah total. Dia juga mewarisi ilmu pengobatan kuno. Ilmu pengobatan, akupuntur, penyemangat. Ini benar-benar terjadi. Atau karena kecelakaan mobilku dulu? Pintu ruang perawatan saat itu, aku melihat pemeran wanita menopang seorang lelaki tua. Kenapa kamu tidak menurut? Bukankah aku menyuruhmu untuk beristirahat dengan baik? Jangan pedulikan aku dulu. Ayahmu, racun di paru-parunya kambuh. Dalam waktu kurang dari 5 menit akan kesulitan bernapas. Dalam 8 menit akan sesak napas. Sekarang pindah rumah sakit sepertinya sudah terlambat. Maksudmu apa? Meskipun aku yang menabrakmu, kamu tidak seharusnya mengutuk ayahku seperti itu. Beliau hanya terkena flu berat saja. Lupakan saja, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Hei, anak muda. Paru-paruku memang pernah cedera beberapa tahun lalu. Tapi bagaimana kau bisa mengetahuinya? Sulit dijelaskan dengan singkat. Saya masih ada urusan. Saya permisi dulu. Tunggu sebentar. Anak muda. Karena kau bisa melihat penyakitku, pasti kau juga bisa mengobatinya. Kuharap kau mau menyelamatkan nyawaku. Aku, Tang Chuhe, pasti akan berterima kasih padamu seumur hidup. Meskipun harus menguras seluruh kekayaanku, aku rela. Terima kasih banyak. Sekarang aku sudah jauh lebih nyaman. Sekarang aku hanya bekerja. Banyak penyakit yang ingin disembuhkan. Membutuhkan perawatan akupuntur. Bisa mengatur keseimbangan tubuh dengan baik. Ini 5 juta. Silakan terima. Aku harap kau akan terus mengobatinya. Nama saya Liu Gong. Nanti setelah saya kembali, saya akan memberikan perawatan akupuntur untukmu. Istirahatlah dulu di rumah sakit. Tuan Liu, kau mau kemana? Bagaimana kalau saya suruh anak saya mengantarmu? Tidak perlu. Bu, saya Liu Feng. Ibu, saya Liu Feng. Siapa yang mengetuk pintu? Ibu, saya Liu Feng. Ibu, anakmu, apakah kamu itu? Ibu. Apa yang terjadi selama 2 hari ini? Matamu kenapa? Terkena sesuatu. Rongrong bilang kau memukul orang, lalu ditangkap polisi. Keluarga Zhou menuntut ganti rugi besar untuk menyelamatkanmu. Aku sudah menggunakan semua tabungan dan rumahku untuk membayar hutang. Rongrong. Berkat Rongrong yang sibuk ke sana kemari, aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Kau, bagaimana kau bisa melukai orang itu? Kau kembali. Sudah tidak apa-apa kan? Bu, aku tidak apa-apa. Jangan khawatir. Selain itu, aku menang undian. Menang undian. Nenek tua itu bukan. Kenapa kau masih di sini? Belum pindah juga? Sekarang rumah di sini sudah milik keluarga Zhou. Dengar tidak? Cepat-cepat bereskan barang-barangmu dan pergi. Yuer. Tolong, izinkan aku. Hari ini aku akan menyewa rumah dan pergi. Aku akan memberimu sedikit upah lagi. Uang sedikit itu untuk apa? Hukum aku saja. Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi. Kalau tidak, aku akan menyerahkanmu pada anjing. Kau percaya atau tidak? Nak, bukannya aku melarangmu keluar. Kenapa kau keluar? Aku bilang ini siapa ya? Bukankah ini kura-kura bertopi hijau? Kurasa ini adalah bela diri Jepang yang diganggu.
Cepat berlutut, cepat minta maaf. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Mau mati, ya? Kau berani melawan, musuhmu itu tidak akan pernah melepaskanmu. Hilang dalam 5 detik. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Bu, silakan duduk. Bu, ibu benar-benar terobsesi secara berlebihan. Biarkan aku mengobati kamu dengan akupuntur yang pernah kupelajari. Kamu akan segera melihatku. Sungguh, jangan bergerak. Pejamkan matamu. Ibu sudah sembuh, bukalah matamu. Anakku. Ibu bisa melihatmu lagi. Aduh, anakku sayang. Mama bisa melihatmu lagi. Mama. Aku masih ada beberapa hal yang harus kulakukan. Tunggu aku di rumah. Jaga diri baik-baik. Tuan Liu, Anda sudah datang. Lapor. Rebus ramuan obat ini selama setengah jam. Siapkan 1 ikan hidup lagi. Masukkan ikan setelah kuah mendidih, lalu matikan api. Tuan Liu, cepat lihat ayah saya. Ada apa ini, ayah? Direktur Zhu, Anda juga. Cepat lihat. Ayah saya baru saja muntah darah. Anda siapa? Minggir, biarkan saya memeriksa Tuan Tang. Penyakit Tuan Tang sudah lama terakumulasi, dan telah merusak organ dalam. Perlu pemulihan perlahan. Namun, ada orang yang memaksa mengaktifkan kekuatan Tuan Tang, meskipun sementara efektif, tetapi akan memperburuk penyakitnya. Sebelum saya, siapa yang pernah memeriksa Tuan Tang? Kamu dokter. Siapa yang mengizinkanmu memeriksa Tuan Tang? Seandainya bukan aku, ia sudah lama meninggal. Dr. Zhu, dia juga seorang dokter hebat. Sebelumnya, berkat dia yang memberitahu saya tentang ayah saya, gejala ayah saya baru bisa mereda. Dokter hebat, apa dia itu? Apakah dokter ajaib itu punya izin praktik? Tanpa sertifikasi berarti praktik ilegal. Jika terjadi sesuatu pada Tuan Tang, aku akan minta dia bertanggung jawab penuh. Dia juga kelas 1. Semua virus sudah sampai di rumah. Di ruang akupuntur, lebih cepat akan lebih tidak bermartabat. Jangan suruh dia keluar dulu, biarkan dia beristirahat sebentar. Baiklah, kalau begitu aku keluar dulu. Duduk dan tunggu sampai dia kembali memohon padaku. Ayah. Dr. Zhu, apa yang terjadi pada ayah saya? Ayah, aku juga tidak tahu mengapa ini terjadi. Nona Tang, pemuda di luar itu, kupikir dia memiliki beberapa kemampuan. Bagaimana kalau kau memintanya untuk datang dan memeriksanya, menyelamatkan orang itu yang terpenting? Tolong selamatkan ayahku. Apapun yang kau katakan, aku akan setuju. Apapun yang kau minta, aku akan lakukan. Sudah kukatakan kau akan memohon padaku. Hari ini, aku memang salah. Tolong selamatkan nyawa kepala keluarga kami. Kumohon. Baiklah. Dr. Zhu, apa yang terjadi pada ayah saya? Ayah, aku juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Nona Tang, pemuda di luar itu, menurutku dia cukup ahli. Bagaimana kalau kau memintanya untuk datang dan memeriksanya? Menyelamatkan nyawa itu penting. Tolong selamatkan ayahku. Apapun yang kau minta, aku akan setuju. Apapun yang kau suruh, akan kulakukan. Tolong selamatkan ayahku. Apapun yang kau katakan, akan kulakukan.
Kan sudah kukatakan kau akan memohon padaku. Hari ini kesalahannya ada padaku. Mohon kau berbaik hati. Kumohon. Baiklah. Tuan Tang sekarang koma, tidak sadarkan diri karenamu. Kau harus menanggung semua tanggung jawabnya. Telingaku sedikit gatal. Tadi itu aku. Mengapa tidak bisa? Tuan Kang adalah aku, hahaha. Hamba tak mampu membalas budi penyelamat hidup Tuan. Aku ingin mempersembahkan. Direktur Sen, bagaimana Anda bisa datang? Tuan Han, bagaimana keadaan kesehatan Anda? Saya baru saja mendengar kabar, keadaan Anda kritis. Banyak sekali orang datang menjenguk saya. Teknik penyuntikan ini, dari ahli mana demonstrasinya? Tidak jelas, apakah teknik penyuntikan ini benar-benar akupuntur Anda? Baru sedikit kuteliti sudah berguna sekali. Tuan Pang sudah kembali ke Beiyan. Kalau begitu aku cabut jarumnya dulu, jangan bergerak. Ayah. Aku tidak sengaja, kalau begitu aku masukkan lagi, jangan. Ayah. Aku tidak sengaja, kalau begitu aku akan menancapkannya kembali, jangan ditancapkan, Zooming, kau keterlaluan. Aku salah, aku bersumpah tidak akan pernah membuatmu tersinggung lagi, Tuan Muda, kau jahat, kumohon lepaskan aku salah. Tuan Zhu. Tekanan kerja di halaman terlalu besar. Lebih baik kau ke bagian logistik saja, di sana lebih santai. Direktur Wu, saya tahu saya salah, saya benar-benar, tidak. Kau mengerti maksudku? Aku takut kau akan mengganggu istirahat Tuan Tang. Jika kau tidak mau ke bagian logistik, maka carilah pekerjaan lain saja. Beberapa kasus nyaris tewas Tuan Liu. Saya bersedia menggunakan buku judi sebagai perjanjian kita. Tuan Liu, saya masih ada satu permintaan lagi. Keluarga Tang sekarang terlilit hutang. Masalah datang bertubi-tubi. Saya ingin meminta bantuanmu untuk mengobati seorang anggota keluarga Tang. Dia berada di Yunzhou, dalam kondisi kritis. Hanya dengan satu kata darinya, krisis yang dihadapi keluarga Tang akan menjauh dari kekacauan. Maaf. Aku tak berdaya, jika kau menyetujuinya. Untuk Nyonya Tang. Kedepannya, apapun itu. Keluarga Tang pasti memiliki hak. Dan pendapatan keluarga Tang juga akan memberimu 10.000. Setidaknya 10 juta. Kau ingin? Maaf. Saya bukan dokter profesional, tidak memiliki izin praktik. Tuan Tang, lebih baik kau mencari dokter lain saja. Tapi aku sangat menyukai rumah ini. Tolong bersihkan untukku. Terima kasih. Saya akan melakukannya. Bagaimana kamu bisa datang, Bu? Aku datang ke Tangjiang untuk berkunjung. Apakah kamu tidak menyambutku? Wan, aku mengingatkanmu. Keluarga Tang kalian berhutang pada keluarga Qin kami sebesar 5 juta, dan 3 hari lagi akan jatuh tempo. Jika setelah jatuh tempo tidak dibayar, maka Tianyun Group milik keluarga Tang kalian akan menjadi milik keluarga Qin kami. Sebenarnya, masalah ini hanya perlu kamu mengangguk saja.
setuju menjadi wanita saya. Hutang ini akan langsung kami hapuskan. Anggap saja sebagai mas kawin untukmu. Jangan mimpi. Meskipun aku harus menikah dengan siapapun, aku tidak akan menikah denganmu. Hei, kamu anak muda siapa? Tadi tertawa apa? Hubunganmu dengan Wan-Wan apa? Tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada hubungan apa-apa. Kau kira aku buta? Apa kau simpanannya? Kim Mingyu, jangan bicara omong kosong. Nak, kau tahu siapa aku? Berani sentuh milikku? Apakah kau ingin mati cepat? Bagaimana Lu Guiteng bisa mengalahkan Wan? Kusarankan kau lepaskan dia. Kalau tidak, kau akan menyesalinya. Berani sentuh wanita milikku? Apakah kau ingin mati cepat? Tidak akan ada penimbunan kapal. Teluk Nahe. Aku menyarankan kau lebih baik melepaskan. Kalau tidak, tanganmu mungkin tidak bisa terselamatkan. Berani berbicara seperti itu padaku. Kau adalah orang pertama. Sialan, akan kuhabisi kau. Oh, masih berani melawan. Sialan, sudah bosan hidup ya? Kau di kota Yunzu, kau masih berani mencuri? Kau ini. Tadi aku sudah memperingatkanmu. Aku selalu berkata jujur. Lagi pula, kau agak kurang sopan. Hari ini anggap saja aku memberimu maaf gratis. Cepat pergi. Anak nakal. Di kota Yunzu berani seperti ini padaku. Kau adalah orang pertama. Nak, aku akan mengingatmu. Sialan, aku pasti akan membunuhmu. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Ceritakan dulu padaku tentang situasi keluarga Qin. Banyak keluarga di Yunzu. Jika diurutkan berdasarkan kekuatan, yaitu keluarga Qin, keluarga Zhou, dan keluarga Tang. Kepala keluarga Qin bernama Qin Haisang. Namanya Qin Su, adalah ketua dari kamar dagang Yunzu. Kejam dan tegas. Kali ini anaknya terluka. Dia pasti tidak akan tinggal diam. Tidak apa-apa, aku di sini. Apakah kau sedang mengobatinya? Tidak, setelah jarum ini selesai, dia akan mengalami amnesia sementara. Ini tidak akan memengaruhi apapun yang terjadi hari ini. Begitu ya? Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku rasa aku masih membutuhkan bantuanmu. Hapus rekaman CCTV ini di bagian pengelola gedung. Bisakah kau melakukannya? Itu mudah bagiku. Serahkan padaku. Kemudian kita bertemu di rumah sakit, ya. Tuan Tang. Tuan Liu. Kau sudah mengerti? Sejujurnya, orang penting yang kuminta kau obati. Beliau adalah nenek tua keluarga Qin. Nenek dari kepala keluarga Qin, Qin Haisang. Tahun ini usianya sudah 98 tahun. Keluarga Qin. Beberapa hari yang lalu, mendadak jatuh sakit parah. Tidak baik. Mungkin sudah lebih tinggi dariku. Kau harus siap mental ya. Lalu aku harus mencarinya di mana? Dia ada di lantai atas gedung ini. Ayo, aku akan membawamu. Adik, saya Tang Chuhe. Ini tabib sakti yang kupanggil untuk mengobati nenek tua. Silakan beritahu. Pengurus rumah Wang dan Chuhe meminta untuk bertemu. Setelah memastikan keamanannya, silakan suruh mereka masuk. Baiklah. Pengurus rumah Wang, inilah tabib sakti Liu Fang yang saya ceritakan kepadamu. Jangan lihat usianya yang muda, nyawaku saja diselamatkannya dari kematian. Bahkan Direktur Shen pun ingin menjadi muridnya. Oh, sungguh senang bertemu denganmu. Wang, selamat pagi. Bagaimana keadaan nenek sekarang? Nenek selama 2 hari ini dalam keadaan koma yang sepenuhnya tidak responsif. Tim ahli medis terbaik dari ibu kota telah diundang. Setelah 3 kali konsultasi, keadaannya tidak menggembirakan. Hari ini dokter memberikan surat peringatan bahaya. Coba saja.
Tolong bawakan saya segelas air putih. Ya, benar. Tolong bawakan saya segelas air putih. Ya, tolong bawakan saya segelas air putih. Tolong berikan segelas air darah ini kepada Nyonya tua, cukup. Mengobati Nyonya tua dan jangan ceroboh. Begitu banyak ahli pun tak berdaya. Secangkir air darah ini bisa menyembuhkannya, lebih baik kau lakukan akupuntur saja. Terlihat seperti apa yang terjadi? Apakah ada pesan lain? Wang Guanjia, kalian mungkin percaya. Sebenarnya Nyonya tua menderita bukan penyakit medis biasa, melainkan kesepian. Awalnya, ilmu dudu digunakan oleh suku Miao untuk menyembuhkan penyakit. Namun, perlahan-lahan berubah menjadi ilmu sihir yang membahayakan. Pak Lu dan Tuan, harap bersabar sebentar. Saya akan memanggil tuan rumah saya. Tuan Tang, jangan khawatir. Selama keluarga Qin mengikuti metode saya, nenek tua pasti akan sembuh. Berhasil. Kau hanyalah setetes darah. Benar-benar berguna. Ingatanku mengatakan padaku untuk melakukan ini. Aku percaya otakku tidak ada. Beginilah keadaannya. Baiklah. Tang Chuhe, kau tidak ingin hidup? Tidak ingin mencari alasan? Bawa kedua penipu ini keluar. Aku ingin mereka bertobat di depan Nyonya tua. Tuan Qin, maaf saya jujur saja. Saat ini tidak ada rencana yang lebih baik. Katakanlah hal yang kasar. Coba saja, siapa tahu berhasil. Bagaimana jika berhasil? Apa katamu? Bahkan jika tidak efektif, Tuan Qin, hanya semangkuk air darah saja, tidak akan ada masalah. Jika nenek tua kenapa-kenapa, nyawa Tuan Liu ini, terserah padamu. Jika nenek tua kenapa-kenapa, nyawa Tuan Liu ini, terserah padamu. Kakak Qin, aku benar-benar tidak sengaja. Anda orang besar, janganlah mengingat kesalahan orang kecil, lepaskanlah kami. Saya punya urusan, tidak melihat. Jika benar-benar menyembuhkan Nyonya tua, saya akan memaafkan kesalahan masa lalu, dan juga keluarga-keluarga lain. Jika tidak bisa disembuhkan, kalian semua jangan harap bisa keluar dari ruangan ini. Tuan, sudah 10 menit berlalu. Nenek masih koma. Tenang saja. Jika nenek mengalami sesuatu, kalian semua akan ikut dimakamkan. Tuan Qin, jangan terlalu khawatir. Sabarlah dan tunggu. Tuan, sudah setengah jam berlalu. Kim, tunggu sebentar lagi, tunggu sebentar lagi. Cukup. Lu Peng, kau sudah bilang akan mengiringi nenek tua ke liang lahat. Itu tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kaki, dengarkan aku menjelaskan. Ini benar-benar bukan kesengajaan. Dan aku juga tidak tahu mengapa bisa seperti ini. Kiki, katakan padaku. Tuan Qin, ini karena keahlian saya yang kurang. Aku juga takut salah mengidentifikasi. Tapi tolong bantu Tuan Tang dan keluarganya. Baiklah,
Kau menghukum dirimu sendiri karena mengakui kesalahanmu. Maka aku akan membebaskannya. Ada apa? Nenek, nenek. Nenek. Anakku. Nenek. Nenek. Aku bangun. Aduh, nenek datang ke sini cepat sekali. Anakku. Beberapa hari tak bertemu. Kau semakin kurus. Nenek hanya menginginkan kau sehat. Anakku, menderita sedikit pun tak berarti apa-apa. Anakku. Ingatlah. Sedikit bantuan pun. Di bawah mata air. Aku ingat. Aku lelah. Istirahat sebentar dulu. Baik, baik, baik. Istirahatlah dulu ya. Kamu. Pergi. Baik, baik, baik. Salahku telah salah paham padamu. Sebagai ungkapan terima kasihku. Semua hutang keluarga Tang kepada keluarga Qin diperpanjang selama 1 tahun. Terima kasih, Kakak Tang. Kedepannya, keluarga Tang masih membutuhkan banyak bantuan dari Kakak Tang. Ada maksud tersirat hari ini. Saya telah menyinggung Tuan. Sembuhkan kepalaku yang pusing. Pasangan keluarga pasti akan memberikan hadiah yang besar. Lebih baik kau lihat dulu makanan nenek tua belakangan ini. Orang selanjutnya mungkin salah satu dari mereka. Ah, kalau begitu kami pergi dulu ya. Sampai jumpa. Aku ingat sebelum nenek tua pingsan, beliau makan sedikit sup darah yang dikirim keluarga Zhou. Keluarga Zhou. Ini benar-benar rumah baru kita? Nak, jujurlah sama ibu. Benarkah kamu menang lotre? Aku belum pernah mendengar kalau menang lotre dapat hadiah villa. Bu, ini program baru dari lotre. Hanya saja ibu belum tahu. Ah. Bagus sekali, Liu Fang. Selamat atas kebahagiaanmu. Terima kasih, kau datang tepat waktu. Bagaimana dengan urusan CCTV? Sudah selesai, tentu saja. Bibi. Teman sekantor kalian datang. Oh, ini ya, ini hadiah rayuan untukmu. Sama-sama. Silakan duduk, silakan duduk. Menurutku rekan kerjanya itu, dia ya. Kinerja sangat bagus. Ayah. Masih ada urusan di kantor. Aku harus kembali sebentar. Kalian ngobrol dulu saja. Aduh. Liu Feng. Kau telah menyebabkan kerugian besar pada perusahaan, dan juga tanpa alasan cuti selama beberapa hari. Sesuai peraturan perusahaan, seharusnya kau dipecat, dan juga mengganti sebagian kerugian perusahaan. Hai. Tapi, karena kita sesama rekan kerja, kau cukup memberi sedikit saja, maka dunia terhindar dari kehancuran. Kau mengerti maksudku? Aku tidak begitu mengerti maksudmu. Ada angin. Kau memang benar-benar mengerti, atau pura-pura jadi penggemar sejati. Perusahaan kita baru saja kedatangan pemimpin baru. Dia secara spesifik meminta untuk bertemu denganmu. Itu pasti karena kau telah menyebabkan kerugian yang tak dapat diperbaiki bagi perusahaan. Kau hanya perlu sedikit pengertian. Jangan sampai membuat masalah di depan pemimpin saja. Jangan tidak tahu diuntung. Ya, di mana pemimpin barunya? Oh. Benar-benar sampai melihat peti mati baru mau menangis ya. Ku beritahu kau ya. Ku berikan kesempatan terakhir untukmu. Jika kau berani keluar dari pintu ini, maka tak seorang pun dapat menyelamatkanmu. Kita lihat siapa yang berani. Benar-benar tidak menangis sampai melihat peti mati ya. Ku beritahu kau ya. Ku berikan kepadamu kesempatan terakhir. Jika kau berani keluar dari pintu ini, maka siapapun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kita lihat siapa yang berani. Aduh, Tuan Wang. Hehe. Ayo, silakan duduk, semangat.
Meskipun saya telah mengakuisisi grup Jiangnan, tetapi Tuan Liu lah yang menjadi direktur utama baru perusahaan ini. Saya harap kau akan bekerja sama dengan baik dengan direktur utama mulai sekarang, ya, saya harap. Tuan Tua 8 berpesan khusus, harus benar-benar berterima kasih. Ini kartu edisi terbatas dari grup Qin. Mulai sekarang kau bisa menggunakan kartu ini sesuka hati, tanpa batas, semua gratis. Kepemilikan kartu sudah atas namamu. Jika ada sesuatu, jangan ragu untuk menghubungiku. Ini kartu namaku. Terima kasih, Wang Guanjia, sudah membantuku menyampaikan salam kepada Nyonya Tua dan memohon maaf. Baik. Nenek masih perlu dirawat, maka aku tidak akan berlama-lama. Tunggu, sampai jumpa. Pergiku dulu, permisi. Tunggu. Tuan Liu, sebelumnya semua salahku. Maafkan aku. Saya punya orang tua yang harus diurus, dan anak-anak juga. Beri saya satu kesempatan lagi. Jangan bicara lagi, saya mengerti. Mulai hari ini, saya promosikan Anda menjadi wakil direktur utama perusahaan. Anda akan bertanggung jawab penuh atas operasional perusahaan sehari-hari. Tuan Liu, Anda, apa maksud Bapak? Maksud saya sudah jelas. Hal yang profesional sebaiknya dikerjakan oleh ahlinya. Bapak lebih mengerti tentang industri farmasi daripada saya. Jadi, Bapak sangat cocok. Selain itu, saya akan memberikan Bapak cuti beberapa hari lagi. Saya dengar rumah Bapak di Asian, agak jauh dari sini, hanya pulang setahun sekali. Kali ini, tinggal beberapa hari dengan baik ya. Terima kasih, Pak Liu. Terima kasih, Pak Liu. Pak Liu, saya benar-benar kurang peka, Anda adalah mantan atasan saya harus menghormati Anda. Ya, kerja yang baik. Tahun ini akhir tahun akuisisi pabrik kulit Jiangnan. Tenang saja, Tuan Liu, saya pasti akan bekerja keras, tidak akan mengecewakan harapan pimpinan terhadap saya. Terima kasih telah menemani saya makan. Seharusnya saya yang berterima kasih. Pergilah bersama Tuan Tang. Halo. Permisi, apakah Bapak, Ibu berdua sudah membuat reservasi? Belum reservasi. Jika belum reservasi, saya akan memberikan rekomendasi subsidi berdasarkan level keanggotaan Bapak, Ibu. Kau pergi saja dulu. Kita kenal. Liu Feng. Kenapa kau datang? Tidak menyangka, iya. Aku masih minum. Siapa yang mengizinkan kalian masuk tanpa mengetuk pintu? Pergi kalian, kau ini cuma cowok miskin yang punya banyak hutang. Rumah saja sudah hilang. Dari mana kau punya uang untuk konsumsi? Oh iya. Mungkin dia sedang bekerja untuk membayar hutang. Benar juga, untuk acara seperti ini. Meskipun kaya, kau juga tidak bisa masuk, apalagi orang miskin seperti dia. Oh, pas sekali. Sisa makanan kami baru saja habis. Kalian bisa melanjutkan makannya. Ahahaha. Ini sisa makanan kami yang baru saja kami makan. Kalian bisa lanjut memakannya. Ahahaha. Bubur lengkap. Kupikir paling banter kamu cuma member Gold Card. Ini punyaku. Silakan pergi dari sini. Apakah kalian tidak mendengar apa yang dikatakan Zhou Shao? Kalian wanita jalan kecil, cepat pergi dari sini. Kalau tidak, kubunuh kau. Berani sekali memukulku. Lepaskan, aduh. Lepaskan, dia memukulku. Kura-kura bertopi hijau, berani memukul wanita kami. Ku bilang, kalau hari ini kau tidak sujud dan meminta maaf, siapapun juga jangan coba-coba pergi. Berani kau. Lain kali bukan hanya tamparan yang kau dapat. Jangan marah, orang yang memukulku. Tuan, tahukah Anda siapa dia? Dia adalah putra mahkota keluarga Zhou. Lalu bagaimana? Aku. Hai. Apa yang kau kerjakan?
Bagaimana caramu bekerja, sih? Apakah Wang Yuchai mengajarimu seperti ini? Telepon Wang Yuchai, lihat bagaimana dia mengelola hotel. Cepat usir kedua orang ini. Kalau tidak, kau yang pergi dari sini. Kebetulan sekali, ya. Surat cinta untukku, periksa barangnya. Kartu ini pasti palsu. Meskipun asli, itu pasti dicurinya. Kebetulan sekali, ya. Surat cinta untukku, periksa barangnya. Kartu itu pasti palsu. Kalaupun asli, itu pasti dicurinya. Nah, sekarang kau punya dua pilihan. Pertama, mereka pergi. Kedua, kau minggir sendiri. Liu Fang, Zhou Shao, dan keluarga Xing, bukan orang yang bisa kau lawan. Jangan sombong. Kau berani memukulku. Hari ini akan kubuat kau tahu akibatnya berani memukulku. Akan kuhancurkan kau. Silakan antar keluar Zhang Liangning. Kau gila. Tadi Wang Hai bicara apa padamu? Setiap tahun aku menghabiskan jutaan di sini. Kau berani memperlakukanku seperti ini? Hai kalian berdua yang tidak tahu diri, menghina keluarga Qin kita. Silakan keluar. Jangan. Istirahatlah lebih awal, hubungi lagi lain waktu. Aku pasti akan menjagamu dengan baik sekali. Tuan, silakan perintahkan hamba. Zhang Junsheng, yang tampan dan berwibawa, memasuki istana mulia. Tuan, apakah Anda mengenal saya? Ini pertemuan pertama kita, tapi saya tidak suka ini. Jadi, mengetahui identitas Anda bukanlah hal yang mengejutkan. Oh. Lalu, bolehkah saya bertanya, Tuan, apa identitas saya? Anda boleh bertanya apa saja. Tapi cukup sampai di sini. Jadi, Tuan tua sudah meramalkan bahwa saya akan datang hari ini. Lalu, bolehkah saya bertanya, ada keperluan apa Tuan tua mencari saya? Saya tidak yakin. Dalam hal ini, bagaimana kalau Tuan tua mencoba obat ini? Mohon Tuan Liu memeriksa mata saya. Saya tahu hanya Tuan Liu yang bisa menyelamatkan saya. Saya tahu hanya Tuan Liu yang bisa menyelamatkan saya. Tuan Zhou, menurutku, Tuan terkena racun ilmu hitam, dan keadaannya sangat berbahaya jika tidak segera dikeluarkan racunnya. Aku khawatir akan menyebar ke seluruh tubuh, bahkan bisa membahayakan nyawa Tuan. Benar, aku memohon kepada Tuan Liu untuk menyelamatkan nyawaku. Aku tahu hanya Tuan Liu yang mampu melakukan keajaiban. Tuan Zhou, hati seorang tabib, tentu saja aku tidak akan meremehkannya. Tuan Zhou, izinkan saya memeriksa nadi Anda. Kepada siapa Tuan Su mengirimkan ramuan ini? Terima kasih atas penyelamatan Tuan Liu. Aku tak bisa membalas budimu. Izinkan aku membungkuk. Hehe. Tuan Zhou yang terhormat, tidak perlu memberi hormat sebesar ini. Membantu dunia adalah tugas utama saya sebagai Xuan Wu. Ayah, kita berjodoh. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Tidak perlu seperti ini. Qin Yuzhong menunjukkan tangan kanannya untuk maju. Menggerakkan tangan kanan Liu Chong untuk mempererat ikatan. Cincin naga kuno ini dikatakan ditempa langsung oleh Kaisar. Dan pemimpin Sekte Kep Ilahi adalah pengguna cincin naga yang perkasa. Tapi cincin naga ini adalah pusaka keluarga Liu kita. Tidak mungkin salah.
Ayahmu adalah pemimpin sekte sebelumnya, tapi menghilang tanpa jejak bertahun-tahun yang lalu. Sekarang Tuan adalah pemimpin sekte Cap Ilahi yang baru. Para murid sekte Cap Ilahi tersebar di berbagai tempat. Selama bertahun-tahun mereka selalu menunggu kembalinya pemimpin sekte. Memimpin para dewa kembali ke dunia. Mohon Tuan Dewa jangan menolak. Ini akan memanggil penyelamatan. Gerbang dewa tersembunyi. Tenang saja, saya pasti tidak akan membiarkanmu diselamatkan. Inilah permintaan hamba. Mohon jangan. Keji, kata-kata ini pasti berguna. Kenapa kau datang, Liu Hua? Sebelumnya aku pernah banyak salah. Kuharap kau tidak keberatan. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Jangan berputar-putar. Aku mendengar kau mengerti pengobatan. Tidak tahukah kau bisa membantuku? Kamu sakit apa? Aku akhir-akhir ini ada sedikit masalah di bagian bawah. Kamu mengerti kan? Memangnya bagian bawahmu bermasalah itu tidak biasa? Setiap hari berendam di tumpukan wanita. Orang lain itu direndam di air bersama dengan goji berry. Kamu malah terendam goji berry bersama biji teratai. Hei, aku tanya, sialan, kamu bisa mengobati atau tidak? Kalau tidak bisa sembuhkan, minggir. Sikapmu seperti itu. Walaupun bisa, aku tidak akan mengobatimu. Tunggu. Tadi aku bicara kasar. Aku minta maaf. Semoga kau tidak keberatan. Kau sebenarnya bisa mengobati atau tidak? Tentu saja bisa disembuhkan. Tapi apa untungnya bagiku? Selama itu dalam kekuasaanku, aku bisa memenuhinya. Katakan saja, kau mau uang atau putrimu? Yakin. Kembalikan ibu kami. Selama itu dalam kekuasaanku, aku bisa memenuhinya. Katakan saja, kau mau uang atau putrimu? Baiklah. Kembalikan rumah tua keluarga kami. Hanya itu permintaannya. Tidak ada lagi, tidak ada lagi. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Kau, naikkan sedikit lagi. Aku agak tidak tenang. Kalau begitu, kau mulai saja memberi, sampai kau puas. Sekarang lukaku sudah separah ini. Setelah rumah tua keluargaku selesai direnovasi, aku akan mengobati kamu dengan akupuntur. Baiklah, kesepakatannya. Hahaha. Oh, Tuan Liu, akhirnya kau kembali. Aku beberapa hari ini tidak bertemu kamu, sampai kangen sekali. Beberapa hari ini, lewat koneksi, aku mendapatkan informasi rahasia tentang peluang bisnis. Ini kalau aku yang menggarapnya, perusahaan itu pasti akan langsung untung. Ya, bahkan bisa terbang tinggi. Jangan bertele-tele, katakan intinya. Baiklah. Beberapa hari yang lalu di pertemuan bisnis di Yunzhou, Qin Hai menjawab. Yaitu keluarga kaya ternama nomor 1 di Yunzhou. Dia mabuk di pesta minum-minum, tanpa sengaja membocorkan kabar pencarian ini. Keluarga Han, keluarga terkaya di Jiangnan, akan berinvestasi di Yunzhou. Katanya, investasi ini mencapai lebih dari 100 miliar. Dan konon katanya, mereka sangat tertarik dengan produk kesehatan dan pengobatan ini. Keluarga Han ini, sebenarnya siapa sih di Jiangnan? Wah, keluarga Han di Jiangnan itu seperti keluarga Qin di Yunzhou, loh. Keluarga Han ini masuk peringkat 10 besar di seluruh negeri. Apalagi, yang terpenting adalah, kepala keluarga Han adalah Jenderal Han. Jenderal Han adalah pahlawan pendiri negara. Kau tahu kan? Hebat bukan? Karena persaingannya sangat ketat. Apa pendapatmu? Tentu saja ada ide. Kau bilang perusahaan kita merugi selama bertahun-tahun.
Dan industri farmasi tradisional juga sangat kompetitif. Maka kita lebih baik meninggalkan industri farmasi tradisional, dan bersama keluarga Tang memasuki pasar produk kesehatan. Mungkin kita bisa membuka jalan. Tapi, transformasi mudah. Bagaimana cara menghubungi keluarga Han adalah masalah besar. Tenang saja. Aku juga sudah mendapat informasi lelang keluarga Zhou ini. Keluarga Han juga akan ikut serta, dan kabarnya, Tuan Han sangat menyukai lukisan kaligrafi. Ini kesempatan bagus bagi kita. Hahaha. Bagus. Benar saja, aku tidak salah menilai kamu. Akhir tahun akan ku beri kamu bonus. Baiklah. Terima kasih, Tuan Liu. Terima kasih, Tuan Liu. Bukankah kau bilang kau meminta tolong padaku? Ada apa? Lukisan ini adalah lukisan asli yang kau tanyakan. Aku ingin membawanya ke lelang. Tapi aku tidak memenuhi syarat untuk mendaftar. Jadi aku ingin memintamu untuk mendaftar atas nama keluarga Tang, cabang tim dokter hewan. Tentang hal itu ya, itu hal sepele. Kebetulan 2 hari lagi, akan ada pelelangan besar. Nanti aku akan mengundangmu untuk ikut. Tapi lukisan ini adalah pemberian seorang peramal tua yang beberapa hari lalu kuselamatkan. Dia memberikannya padaku. Nanti, aku akan menjemputmu dengan mobil. Kita pergi ke pelelangan bersama. Terima kasih. Kalau begitu, apakah kau berhutang budi padaku? 6 jam lagi. Meskipun aku tidak berhutang budi padamu, aku tetap tidak akan melindungimu. Tenang saja. Liu Fang, kamu sudah sangat kaya. Kenapa tidak beli mobil dan biarkan aku jadi sopirmu? Kamu tidak merasa malu juga? Tidak malu, ditemani wanita cantik. Semua hal indah, heh. Setelah lelang selesai, temani aku beli ya. Kenapa kau bisa membiarkan tamu ini masuk? Dia bersamaku. Kalau undangannya adalah undangan pribadimu, tamu ini tidak punya undangan. Ibu, hari ini adalah masalah reputasi keluarga Tang kita. Kau bahkan tidak memberi muka pada keluarga Tang. Hahaha. Keluarga Tang datang untuk mengambil sepatu Tuan Zhuang, tapi tidak diizinkan. Dia dan anjingnya sama-sama tidak boleh masuk. Karena dia dan anjingnya tidak punya undangan. Hahaha. Dia dan anjingnya sama-sama tidak boleh masuk. Karena dia dan anjingnya tidak punya undangan. Hahaha. Beginilah cara keluarga Zhou kalian menerima tamu, karena dia tidak masuk hari ini. Keluarga Tang kami tidak akan ikut. Tidak ikut tidak apa-apa. Keluarga Zhou kami juga tidak kekurangan satu keluarga kalian. Hahaha. Nona Tang, lihatlah, kau berdandan sangat cantik hari ini. Bagaimana bisa bersama orang seperti itu? Sangat mengurangi harga diri. Ahahaha. Aku sudah menyembuhkan strategi permainanmu. Tidak kusangka kau malah menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Kau bicara apa? Awasi dia baik-baik. Jangan sampai membiarkan dia masuk. Seekor anjing saja boleh masuk. Dia tidak boleh. Kalian keterlaluan. Sudahlah, kalau benar-benar tidak bisa, aku tidak akan masuk. Nanti, letakkan aku di bawah tempat tidur itu. Sebentar lagi, aku akan meletakkan ponsel di atas tempat tidur. Nona He, Tuan Lu akan menyelesaikan ini bersama kita. Aku ingin lihat siapa yang berani menghalangi. Sejak kapan bocah tengik ini bisa dekat dengan keluarga Qin? Wah, sejak kapan bocah tengik ini bisa dekat dengan keluarga Qin? Tuan muda, keluarga Qin. Salah paham, salah paham. Semua hanya salah paham. Ayo pergi hahaha. Sekarang, ditampilkan barang lelang pertama kali ini, sebuah mangkuk teh biru putih dari periode dinasti Song Selatan. Harga pembukaan barang ini adalah 200.000, 500.000, 1 juta, 1,3 juta. 1,3 juta sekali. 1,3 juta 2 kali. 1,3 juta 3 kali. Selamat kepada Bapak yang telah berhasil memenangkan lelang.
Selanjutnya, lukisan yang akan dilelang adalah pegunungan dan hutan lebat, karya Lee Siksun dari dinasti Tang. Harga awal 10 juta. Akhirnya tiba saat yang ditunggu-tunggu. Saya tawar 10 juta. 30 juta. Para hadirin yang terhormat, saya Xiang Min, Ketua Asosiasi Barang Antik. Lukisan ini, saya pastikan, tidak akan saya tawar lebih dari 15 juta. Harga awal lelang 10 juta. Jelas-jelas ini menipu. Saya sarankan kepada kalian semua, jangan sampai ditipu oleh pedagang jalanan yang tidak jujur itu. Siapa orang ini? Dia sendiri tidak mampu. Melihat orang lain sukses, dia iri. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya. Karena ada keraguan. Mari kita undang perwakilan keluarga Tang, penyedia lukisan ini, naik ke panggung untuk berbicara. Kalau begitu, biar aku saja yang jadi perwakilan keluarga Tang. Oke, orang ini memang ahli menipu dan memperdaya. Jangan sampai percaya padanya. Orang ini memang ahli menipu dan memperdaya. Jangan sampai ulurkan tanganmu padanya. Ketua benar-benar tidak salah. Nilai lukisan ini memang hanya 2 juta. Tetapi setelah saya menemukan misteri sejarah lukisan ini, nilainya jauh lebih dari 200 juta. Tolong berikan lukisannya padaku. Perhatikan baik-baik, semuanya. Berpura-pura misterius. Hanya sebuah lukisan, apalagi yang bisa dihasilkan darinya? Ya ampun, capnya muncul. Itu cap asli. Cap asli. Cap asli. 30.000. Kalian semua juga melihatnya. Lukisan ini dibuat bersama oleh Kaisar Dinasti Tang dan Lee Siksun. Maka dari itu capnya muncul. Kakak, silakan berhenti sebentar. Ada apa ya? Nama saya Han Bing. Saya ingin bertanya, Tuan Muda Liu Feng, ada keperluan apa gerangan? Melihat Tuan Muda Liu memiliki kemampuan yang luar biasa, saya harap Tuan Muda Liu mau banyak membantu saya di kemudian hari. Kemampuan luar biasa itu saya rasa berlebihan, hanya tahu sedikit saja. Tuan Han adalah orang dari luar daerah. Saya datang dari Jiangnan ke Yunzhou. Baru pertama kali datang untuk menghadiri lelang. Karena Tuan Han datang dari jauh. Bagaimana kalau kita makan malam bersama malam ini? Selamat jalan. Mendapatkan kekuasaan atas dunia, namun dosa membuatmu ditindas. Apakah menurutmu hidup seperti ini menyenangkan? Bagi saya, tidak menyenangkan. Kenapa? Karena hidup tanpa tantangan, tak ada ketulusan. Memulai di puncak atau memilih awal yang sederhana, kamu akan pilih yang mana? Aku pilih yang pertama. Karena yang kedua sudah pernah kurasakan. Puncak karir sejak debut dan titik awal yang biasa saja. Bagaimana pilihanmu? Aku pilih yang pertama. Karena yang kedua sudah pernah kurasakan. Hahaha. Pimpinan sekte di atas, Jiangnan. Keluarga Han mendengarkan dan menjalankan perintah. Kakak Han, ini tindakan jahat. Cepat, silakan berdiri. Pimpinan sekte belum mengetahuinya. Kakek tua itu mendengar bahwa pimpinan sekte telah muncul kembali. Tidak tahu betapa bahagianya beliau. Silakan bicara saja apa adanya. Baru-baru ini keluarga Han mengalami kejadian aneh. Kakek tua itu setiap kali melangkah keluar rumah akan merasakan sakit kepala yang hebat. Tapi selama dia di rumah, semuanya akan baik-baik saja. Sudah memanggil banyak dokter ke rumah, tetapi tidak ada hasil apapun yang ditemukan. Saya ingin memohon kepada Anda untuk menyelamatkan Tuan Besar. Tuan Besar mungkin terkena kutukan Gu. Begini saja, darah saya adalah penawar segala racun. Anda campurkan beberapa tetes dan berikan kepada Jenderal Han untuk diminum. Aciu. Terima kasih, pemimpin, atas kemurahan hati Anda. Keluarga Han selamanya tak akan melupakan kebaikanmu. Saya akan segera kembali dan memberikannya pada kepala keluarga. Untuk hal apapun di masa depan, Paman Zhang dapat memanggil saya kembali. Bu, aku pulang.
kau ada di sini? Tentu saja, Bibi mengundangku. Beliau bahkan membuat banyak sekali hidangan kesukaanku. Silakan pergi, rumahku tidak menyambutmu. Benar saja, pria kaya menjadi jahat. Aku mendengar dari Bibi bahwa kau memenangkan lotre. Setelah menang, kau berubah. Apa urusanmu? Maafkan aku, Leng Feng, ya. Lagi pula aku tidak tahu tentang perpisahan kita. Bagaimana kalau kita mencoba rujuk, Xiao Rong, siapa dirimu? Aku lebih tahu daripada siapapun. Cepat pergi, jangan membuat Liu Feng jijik. Setidaknya kau seorang laki-laki, berpikiran sempit sekali. Selama bertahun-tahun kau bahkan tidak menyentuhku. Lalu kau tidak mengizinkan aku mencari orang lain? Apakah kau sudah dibuang oleh Tuan Zhou sehingga... Kamu bilang apa? Ah, Liu Feng sudah pulang. Ayo cepat, cepat makan. Tante, terima kasih atas kerja kerasnya. Dia nggak makan, aku sedang buang air besar. Tante, ada sesuatu yang ingin aku minta bantuannya. Adikku akan segera menikah. Mereka minta uang mahar 300.000. Di keluarga kami tidak ada. Bisakah kamu meminjamkan sedikit dulu? Nanti kalau saya menikah dengan Liu Feng, saya tidak akan meminta mas kawin. Nak, saat kamu mengalami masalah, Rongrong yang mengurus semuanya. Bukankah kalian akan segera menjadi satu keluarga? Kalau kamu bisa, bantulah dia. Baiklah, saya akan membawanya pergi. Bu, saya pergi dulu. Berani-beraninya kau muncul di depan ibuku. Lain kali, langsung kucabut nyawamu. Qi Mingyu, lepaskan aku. Wan Wan, aku selalu menyukaimu. Jangan selalu bersikap tak berperasaan, ya, kau terlalu menyakitiku. Qi Mingyu, kau tak berperasaan, lepaskan aku. Kau benar-benar bodoh, anjing saja kalau dipukul bisa belajar. Tapi Tuan Muda Qin, Anda bahkan lebih buruk dari anjing. Tuan Muda Qin yang terhormat berkunjung ke toko kami. Kami kurang siap menyambut. Mohon maaf atas ketidaksopanan kami. Jangan jual apapun ke anak ini. Dia tidak akan membeli mobil dari toko mobil milik keluarga Qin. Usir dia sekarang juga. Maaf, Tuan. Toko ini berada di bawah naungan Qin Group. Kami tidak bisa tidak menjalankan perintah Tuan Qin. Kami sarankan Anda membeli mobil di tempat lain. Kami benar-benar mohon maaf. Benarkah? Ini termasuk tindakan diskriminasi penjualan. Pikirkan konsekuensinya jika Anda melakukan diskriminasi. Ada apa denganmu? Saya buka usaha, cari nafkah. Mau jual ke siapa? Ya saya jual ke siapa. Mau apa kau? Silakan lapor saja. Lihat saja seberapa kuat koneksi kamu. Berani lawan keluarga Qin. Tapi hari ini saya tetap beli. Boleh, tapi kamu harus bayar 10 kali lipat. Kau hanya menjual sebuah lukisan, kan? Lalu ingin menjadi orang kaya? HMPH. Tidak lebih dari pengemis, tidak masalah. 20 kali lipat harganya, aku tidak mau. Pakai kartu saja. Bank apa ini? Kartu hitam kok tidak ada logo banknya? Memang ada logo grup Qin kita. Jangan sampai ditipu oleh anak nakal itu. Dia anak miskin. Dari mana dia mendapatkan 7,5 juta? Aku akan lihat kartu apa itu. Ini pasti palsu. Coba kau gunakan untuk bertransaksi. Jika tidak ada uang, segera laporkan ke polisi. Sebenarnya kartu ini benar-benar 7,5 juta sudah masuk ke rekening. Bagaimana kau bisa punya kartu ini? Aku meminjamnya dari istrimu, surat cinta untukku. Tapi kalau dipikir-pikir, begitulah caramu memperlakukan orang yang berjasa pada keluargamu, kau bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah surat cinta. HMPH, hari ini kau beruntung. Tapi lain kali kau tidak akan seberuntung ini. Tang Wan. Kamu dan seluruh keluarga Tang akan mati cepat atau lambat. Aku.
Tuan Muda Zhou, apakah Liu Feng itu bukan anak ibu? Ternyata Liu Feng ini tertipu. Seorang keturunan yang tidak akan punya anak. Zhou Shao perlu modal untuk menghadapi Liu Feng. Kau punya cara apa? Katakan, kau punya cara apa? Zhou, aku tahu kelemahannya. Kelemahannya? Putri Tangwan. Itu anak keluarga Qin. Aku tidak bisa bergerak sekarang. Bukan Tangwan. Itu Lin Yongmei. Aku punya cara. Memancingnya keluar. Dia paling mendengarkan aku. Siapa bayi kecilku? Ya, hahaha, sungguh. Hebat, hahaha. Kakak. Orang itu sudah kubawa kembali. Tidak kusangka ibu kura-kura bertopi hijau itu. Meskipun sudah tua, masih agak egois ya. Hahaha. Kalian mau uang? Keluarga saya benar-benar tidak punya banyak uang. Anakku hanya menang lotre. Rongrong, kalau saja bukan karena anak laki-lakimu yang sudah mati itu membuat masalah dengan keluarga Zhou, mana mungkin kamu jatuh ke keadaan seperti ini? Hari ini adalah hari kehancuran keluargamu, hahaha. Aku awalnya berharap anakku bisa menikahimu. Baguslah. Untung saja dia tidak menikahimu. Kalau tidak, dia malah menikahi sumber bencana. Orang tua, kalau berani, coba saja terus bicara besar. Aku pukul kamu sampai mati, cih. Anakku akan lapor polisi. Aku akan menangkap kalian semua. Tahu, nenek tua, mulutmu masih keras juga. Cepat lakukan hal yang benar. Nenek tua, tahu nggak apa yang sudah dilakukan anakmu? Dia pakai jarum beracun untuk menjebak. Dia juga menipu uangku, dan juga mengacaukan pelelangan rumahku. Hutang ini akan kutuntut darimu hari ini. Hahaha. Anakku, kenapa kau selalu berbuat jahat? Kalian semua orang jahat tidak akan beruntung. Orang tua, kalau kau berani bicara lagi, minggir. Bunuh dia. Bagaimana aku bisa mengancam anak itu untuk bertindak? Baiklah, kakak. Ini cantik, aku beli ini. Nona Tang. Bagaimana kalau kita makan dulu? Baru berapa lama sih? Kamu sudah capek. Tapi hampir semua sudah dibeli. Sudahlah, ayo pergi makan. Oke, ayo makan. Hari ini aku cantik, kan? Seberapa cantik? Saat aku melihatmu sekejap saja, aku langsung ingin memberimu nama. Halo, siapa ini? Pak Liu, hidup Tuan sepertinya menyenangkan sekali ya. Apakah Tuan sedang berkencan dengan wanita cantik? Jangan berputar-putar lagi. Katakan saja apa yang ingin Tuan katakan. Saya beri Tuan 30 menit waktu. Segera datang ke pabrik terbengkalai. Jika terlambat, Tuan tidak akan bisa bertemu ibumu lagi. Ibu Tuan telah diculik. Kita harus segera melapor ke polisi. Jangan bantu dulu. Tetap di sini. Di sana lebih berbahaya, kita ke sana. Tidak bisa, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi sendirian? Bagaimana jika terjadi bahaya? Tidak ada yang menjagamu, Bu. Pergi. Baiklah, cepat pergi. Oh, tak kusangka kau tepat waktu. Kalau kau datang beberapa menit lagi, ibumu pasti sudah kubuat menderita sampai mati. Hehe, Liu Feng, akhirnya kau merasakannya juga. Kau sama rendahnya seperti ibumu. Mungkin kalau kau berterima kasih karena kubangunkan, aku bisa melepaskanmu. Apa maumu? Yang kuinginkan adalah kau mati. Apakah kamu akan berlutut sendiri dan memohon ampun?
atau kami harus memukulmu sampai babak belur, lalu melemparkanmu ke lubang untuk dikubur. Pilih aku, pelayan angin. Semua harus mati. Habisi dia untukku. Aku, Jangan bergerak. Kalau kamu bergerak lagi, aku akan menembakmu sampai mati. Punya senjata? Terus kenapa? Kalau kau berani sujud lagi, akan kucekik kau sampai mati. Aku punya 8 butir peluru di sini. Hitung sendiri, berapa kali aku bisa menembakmu. Aku tidak percaya, secepat apapun kau takkan lebih cepat dari peluru. Aku salah, aku salah, aku salah. Aku akan selalu mengikuti perintahmu mulai sekarang. Aku salah, ampuni aku salah. Aku akan melepaskanmu. Dia sendiri yang akan mengurusnya. Liu Feng. Demi hubungan kita dulu. Tolong maafkan aku, maukah kau? Aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi. Semua karena kamu, Jala Murahan, rasakan akibatnya. Bos, saya sudah menyelesaikannya. Bisakah kau memberi aku jalan hidup? Aku hanya menjalankan perintah. Kalau begitu, kau harus bersusah payah. Bersihkan dulu sebelum pergi. Baik, itu benar. Kembalilah dan beritahu Zhou Kuanzong. Aku akan membuatnya menderita lebih dari mati. Liu Feng, jangan khawatir. Operasi ini diatur langsung oleh Direktur Shen. Bibi pasti akan baik-baik saja. Sebenarnya sangat sederhana. Orang-orang dari keluarga ini menculik ibuku. Aku berkelahi dengan mereka. Kukulukuhkan mereka semua. Dan menyelamatkan ibuku. Terakhir, kau melihat ini. Mendengar penjelasanmu. Rasanya aku tidak mengerti apapun. Bisakah kau, Direktur Liu, kondisi senjatamu sudah tidak lagi berbahaya. Istirahat sebentar saja sudah cukup. Terima kasih ya, Direktur. Sejak kapan kamu jadi direktur? Direktur provinsi bersikeras menunjukku sebagai direktur kehormatan. Cuma kerja sampingan. Jadi ahli tamu, hanya sesekali menangani pasien yang agak sulit. Jadi aku setuju. Seperti itu. Terima kasih hari ini. Kau menemani aku bertemu ibuku. Kau pasti lelah juga. Cepatlah pulang dan istirahat. Aku akan menemaninya. Tidak apa-apa, aku tidak lelah. Aku juga akan pergi menjenguk bibi. Sesampainya di rumah, istirahatlah yang cukup ya. Terima kasih telah menemani saya hari ini. Sekarang kau harus kembali ke rumah sakit untuk menemani pasien? Tidak, aku harus mengurus sesuatu. Apakah kau akan pergi ke rumah keluarga Zhou? Dendam hari ini harus dibalas hari ini juga. Aku tidak bisa menunggu sampai besok. Tapi keluarga Zhou sangat berpengaruh di Yunzhu. Mereka berani menculik bibi secara langsung. Sungguh keterlaluan. Tidak, kau salah. Cara terbaik untuk menyelesaikan perselisihan ini adalah dengan menghancurkan mereka sepenuhnya, agar mereka tidak bisa lagi menyakiti orang lain. Tapi keluarga Zhu, sebagai salah satu dari 3 keluarga besar Yunzhu, memiliki basis yang kuat. Baik koneksi, pengaruh, maupun kekayaan bukanlah tandingan kita. Kau seperti ini. Kau tenang dulu, aku akan pulang dan bertanya pada ayah. Meminta Tuan Qin untuk menengahi. Dengan campur tangan keluarga Qin, mungkin kita bisa membuat keluarga Zhou mereda. Kau salah lagi. Sekarang bukan masalah keluarga Zhou tidak ingin mereda, tetapi aku tidak mau. Nona Tang, terima kasih atas kebaikan hatimu, tetapi aku bukanlah bertindak gegabah. Aku sangat yakin bisa membuat keluarga Zhou menjadi lunak. Baiklah. Maka aku akan menemanimu. Nona Tang, tidak perlu repot-repot. Ini bukan kunjungan biasa. Cewek, jangan lihat adegan perkelahian dan pembunuhan. Jika kau jadi aku, apa kau akan membiarkan temanmu sendirian masuk ke sarang harimau dan hanya menonton tanpa berbuat apa-apa? Tidak. Kalau begitu, ayo pergi. Nona Tang, terima kasih atas kebaikan hatimu. Tapi aku bukan orang yang bertindak gegabah. Aku sangat yakin bisa membuat keluarga Zhou tunduk. Baiklah. Aku akan menemanimu ke sana. Nona Tang, itu tidak perlu, kan? Ini bukan seperti berkunjung ke rumah orang.
Gadis seharusnya tidak melihat adegan kekerasan seperti itu. Jika kamu adalah aku, apakah kamu akan membiarkan temanmu masuk ke sarang harimau tanpa berbuat apa-apa? Tidak, kan? Kalau begitu, ayo nyalakan mobilnya. Seperti biasa, tunggu aku di dalam mobil. Aku masih ada urusan sebentar. Pergilah. Sudah berhari-hari kau tidak berguna. Tidak ada kabar sama sekali. Hilang kau. Bukan. Bagaimana kau bisa masuk, berdiri diam? Kau kura-kura pengecut, tidak berani pergi ke pabrik, justru lari ke sini untuk mencari mati. Hei! Aku akan mematahkan kakimu. Hahaha, mematahkan kakiku. Kau kura-kura berkepala hijau, ku bilang padamu, ibumu yang tua itu pasti mati hari ini. Berani menerobos keluarga Zhou kami. Hari ini aku pastikan kamu juga tidak akan keluar hidup-hidup. Aku akan membuat keluarga Liumu punah. Serang mereka. Serang mereka. Jangan mendekat. Hei, jangan mendekat. Hei, aku beritahu kamu, ini rumah keluarga Zhou, bukan tempat yang bisa kamu datangi dan pergi sesuka hati. Berani kamu menyentuhku sedikit saja, aku tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Sebelum tujuanku tercapai, aku tidak akan pergi. Bilang padaku, aku lumpuhkan kaki kiri atau kananmu dulu, kamu berani? Baiklah. Akan kubiarkan kau hidup seperti anjing. Jika kau ingin terus bermain, aku akan menemanimu sampai akhir. Berhenti. Sepupu ipar, kau memang punya nyali, tapi kesalahanmu adalah menunggu sampai kami tiba. Bisa mati di tangan kepala keluarga Zhou yang terkuat. Seharusnya kau anggap itu kehormatanmu. Hahaha, kepala keluarga Zhou. Lihat cincin di tanganku ini. Kau masih ingin menyerangku? Tidak menyangka. Ternyata pemimpin sekte Senyin. Sekte yang telah lama sunyi ini, apa artinya? Di mata keluarga Zhou kami, kalian tak lebih dari semut, hahaha. Keluarga Zhou kalian telah memilih untuk mengkhianati siapa, hari ini aku akan membersihkannya. Kau takut hari ini hanya dirimu sendiri yang akan dibersihkan? Ayo, bawalah Nona Tang ke sini. Paman, maafkan aku, bukan salahmu. Menjadi penyiar. Hari ini aku mengaku kalah. Katakan, apa yang kau inginkan? Hahaha. Aku ingin kau mati, serang dia untukku. Masih berani melawan? Kalau begitu, Nona Tang hanya bisa menanggung penderitaan. Jangan, Liu Feng, Ziwei. Jangan pukul dia. Liu Feng, Tuan Liu. Saya menerima laporan polisi. Ada yang masuk secara paksa ke rumah orang. Polisi berhak menahan orang. Petugas Han datang tepat waktu. Sekali lagi, ya, petugas Han, sampaikan salam saya pada Jenderal Han. Jenderal Han sudah tua sekali. Seharusnya tetap tinggal di Jiangnan. Jaga kesehatanmu, terima kasih. Ketua grup, silakan naik. Beliau ini adalah, beliau ini ya, kakek saya, kepala keluarga Han dari Jiangnan. Yang menyelamatkanmu di keluarga Zhou sebelumnya adalah sepupu saya, pimpinan sekte. Kalau bukan karena sepupuku tiba tepat waktu, kau sudah celaka. Tuan pintu gerbang, Tuan belum tahu, di seluruh Tiongkok ada 10 jenderal, salah satunya Han Tiejun. Jenderal Han adalah salah satunya. Aku mengatakan padamu untuk ikut denganku ke selatan untuk berkembang. Kau bilang kau sudah menghitung bahwa Tuan pintu gerbang akan muncul di sini, dan menunggu di sini selama 15 tahun. Untungnya, akhirnya aku menunggu sampai kamu datang. Terima kasih atas bantuan Jenderal Han. Sepertinya kesehatan Jenderal Han juga sangat baik ya. Terima kasih atas bantuan Ketua Sekte. Kesehatan tua dan muda baru bisa dipertahankan dengan baik. Para murid Sekte Dokter Dewa, untungnya datang dari berbagai tempat ke Sekte. Tiba satu persatu, pemimpin pasti akan menghidupkan kembali gerbang Tabib Dewa. Gerbang Senyin, jika tidak kembali, tidak apa-apa, kembali untuk meraih puncak kejayaan di Tiongkok. Ini adalah kehendak takdir. Paman Zhang, hari ini aku baru saja keluar.
Xiao Qian pulang sebentar untuk memberitahu ibu bahwa aku baik-baik saja. Tang Ning, hei, teleponku. Hei, baiklah, ambil. Ketua Sekte, sebenarnya aku minta maaf padamu, Liu Feng. Penangkapan dan pemenjaraanku semua karenaku. 2 hari lalu keluarga Zhou datang melamar. Jika aku berani menolak, mereka akan menghancurkan keluarga Tang, membunuh ayahku. Aku tidak ingin menikah dengannya, tapi aku tidak punya cara lain. Aku sangat ingin menunggumu keluar dari penjara. Sayangnya, aku tidak bisa menunggu. Mereka akan segera menjemputku ke Hotel Bandung. Pernikahan akan diadakan dalam 3 jam. Aku sangat berharap yang berdiri di atas panggung itu bukan Zhou Xuanzi, melainkan kamu. Ah Ming, ke Hotel Bandung, istri harus sampai sebelum jam 12. Baik, pemimpin aliansi. Aduh, ini agak terlalu cepat, Neng Zuo. Anginnya bocor. Kuncinya motor di mana? Oh, sudah kubawa, sudah kubawa. Neng Zuo. Hati-hati ya. Baiklah, upacaranya hampir dimulai. Husang, mau ngapain? Bagaimana kau bisa menikah denganku? Sangat menyedihkan ya, jangan sentuh aku. Tenang saja, aku tidak tertarik padamu. Aku menikahimu. Semuanya demi membalas dendam pada bajingan Feng Liwang itu. Asalkan kau mau menikah denganku dengan jujur, ayahmu tidak akan apa-apa. Keluargamu, keluarga Tang, tetap bisa sukses besar. Hahaha, sudahlah. Pesta pernikahan juga akan segera dimulai. Yang hadir hari ini semua adalah orang-orang terpandang. Membuat wajahmu muram itu bukan masalah. Kalau aku yang mengacaukannya, aku akan membuatmu menyesal. Sudah waktunya pergi. Wawa, sejak pertama kali kita bertemu, aku langsung jatuh cinta padamu. Maukah menikah dengannya, 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 menikah dengannya? Maukah menikah dengannya? Jangan dicabut. Kejar aku. Bos. Mau makan apa? Semua orang sudah pergi. Kejar aku. Kamu mau bawa aku kemana? Pulang. Kenapa harus seperti ini? Karena kamu adalah wanitaku. Kamu tahu apa artinya ini? Berarti sebuah awal yang baru. Ayah, hehe. Aku bicara padamu. Ayah, aku tahu kau paling sayang padaku. Hari ini aku dapat banyak hadiah. Lihat deh, suka nggak? Hahaha. Kau datang untuk apa? Pergi kau. Kaulah yang membuat keluargaku, keluarga Tang, hampir hancur. Kau berani juga datang menemui saya, kau. Tuan Tang tidak perlu khawatir dengan balas dendam keluarga Zhou. Selama aku ada, keluarga Zhou tidak akan berani macam-macam. Mulai hari ini, Tang Wan akan menjabat sebagai CEO Jiangnan Pharmaceutical. Keamanan pribadi Tang Wan akan saya jaga dengan erat. Tuan Tang, Anda tentu tahu bahwa Jiangnan Pharmaceutical sudah berada dalam bahaya. Sekarang Anda mengangkat Waner menjadi CEO. Bukankah ini berisiko bagi dirinya? Jiangnan Pharmaceutical sudah diinvestasikan oleh keluarga Han dari Jiangnan. Tang Wan bahkan menjabat sebagai CEO. Selama saya di sini, keluarga Tang akan aman di Yinzhou. Tidak ada masalah lagi. Li Feng sedang apa? Perkara sebesar ini kenapa tidak dibicarakan denganku? Tidak perlu dibicarakan lagi. Lagi pula aku tidak mengerti bisnis. Harus diurus semuanya. Jika sudah selesai, sudah cukup.
Aku sudah tua. Kedepannya, kalian generasi muda harus mengandalkan diri sendiri. Terima kasih, Ayah. Panggilkan Paliu untuk saya. Ayo, ayo, duduk, duduk, duduk. Ada apa, Paliu? Minum air saja. Kenapa begitu takut bertemu saya, Patang? Apakah beberapa hari ini Patang membuat masalah dengan Anda? Papan, Heisuki, oh. Saya melihat Direktur Tang tampak murung belakangan ini. Beberapa hari yang lalu saya pergi ke kantornya, melihat dindingnya penuh dengan dar. Dan tepat di tengah-tengahnya, terpampang foto besar wajahmu. Aku yang meninggalkannya di rumah keluarga Tang, berniat agar mereka, ayah dan anak, bisa berkumpul dengan baik. Ternyata niat baik malah jadi bencana. Sampai sekarang dia masih mengacuhkanku. Haha, sekarang dia di mana ya? Sepertinya hari ini dia janjian makan siang dengan klien, di restoran Nalan. Terima kasih. Oh iya. Sekarang pabrik obat sepenuhnya di bawah tanggung jawab Tuan Tang. Kau harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh kau lakukan. Harus ada batasan. Mengerti? Iya, 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 iya. Saya akan mengikuti semua perintah Nona Tang mulai sekarang. Saya akan mengikuti semua perintah Nona Tang. Tuan Hu, grup Tianyuan kami, peralatan medisnya, baik dari segi skala produksi, kualitas produk, maupun popularitas produk kami. Di Yunzhou bahkan di seluruh negeri, kami termasuk yang terdepan. Bagaimana jika kita bekerja sama? Baiklah, saya bisa berinteraksi, dan menjamin pengurangan biaya kekayaan Anda secara maksimal. Kita bisa mencapai saling menguntungkan. Baik, Nona. Pertemuan pertama kita. Ya, tidak perlu tegang dan formal seperti ini, kan? Ayo, minum satu gelas, kita lain kali saja. Untuk kerjasama yang saling menguntungkan yang akan segera kita raih. Clean glasses. Ada angin? Kau bilang kenapa? Siapa sih? Ada masalah apa? Begitu datang langsung merebut gelas. Tidak bisa langsung menaruh obat. Dari mana kamu tiba-tiba muncul? Bajingan. Gila, ya, mata mana yang melihat saya? Biar saya copot sekalian, aku tahu kamu marah. Dia cuma bercanda. Aku tidak bercanda. Aku melihat dengan mata kepala sendiri dia menelan satu. Kau ini anak kecil yang kurang ajar. Jangan asal bicara omong kosong di sini. Awas, aku akan suruh orang habisi kau. Wakil direktur, jangan marah. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Letakkan dulu di lantai. Aku mengajakmu kencan. Kau tahu dia siapa? Dia bukan bos besar sembarangan, bukan juga preman kecil di bar itu. Bagaimana mungkin dia bisa tumbang? Karena kau bilang kau tidak memberi obat, maka minumlah ini. Ini saja, jangan terlalu berlebihan. Bermarga Li. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kak Wang. Sepertinya kerjasama kita gagal total. Dan semua ini adalah akibat dari bajingan ini. Kenapa kamu harus memperlakukan aku seperti ini? Ingin melihat lebih banyak drama pendek menarik? Bergabunglah dengan info drama pendek populer. Sebuah komunitas khusus untuk berbagi drama pendek. Sumber terbaru diperbarui setiap hari. Pindai kode QR dengan WeChat untuk bergabung. Kamu tahu betapa pentingnya bisnis ini bagiku? Kamu tahu berapa banyak usaha yang aku curahkan untuk bisnis ini? Karena gangguanmu. Semua jadi sia-sia. Aku tidak membohongimu. Tinggal beberapa menit lagi, Liao Xiaobian akan membantuku, kamu tahu. Sudah mendingan? Tapi itu tetap tidak bisa dimaafkan. Orang itu sama sekali tidak ingin berbisnis denganmu. Dia hanya ingin berbuat tidak senonoh padamu. Jangan khawatir, aku akan mengganti kerugianmu dengan bisnis yang lebih besar. Tapi itu tetap tidak bisa memaafkanmu. Kamu telah menghancurkan kesucianku. Kau masih membiarkanku tinggal di keluarga Tang. Kau jahat. Baiklah, semua salahku.
Aku seharusnya tidak membuat onar di pernikahanmu. Aku juga seharusnya tidak memberikan semua, Jiangnan Xiao, kepada keluargamu. Dan aku seharusnya tidak menghalangimu berbisnis. Semua salahku. Maafkan aku, ya. Ngapain? Ngapain? Aku ingin selalu bersamamu. Ini kau yang memulai duluan. Bagaimana aku bisa seperti ini? Sekarang kau percaya kan? Kau bilang hari itu aku adalah wanita milikmu. Benarkah? Ya. Iya. Jadi sekarang kita hubungannya apa? Pacar, dong. Kau mengada-ada. Kapan aku setuju? Kita memang pacar. Sekarang memang begitu. Siapa yang memberimu kepercayaan diri itu? Mungkin. Semua salahmu, kalau bukan karenamu, aku tidak akan. Semua salahku, bukan salahmu, tenang saja, tidak ada yang melihatmu. Malam ini, bagaimana kalau kita pulang ke rumahku saja? Pak Bos, saya sudah sangat berantakan begini. Tolong lepaskan saya. Jangan bunuh aku, bolehkah? Duduklah. Kau bukan sedang membunuhku, kan? Kalau aku ingin membunuhmu, kau sudah mati sejak lama. Aku hanya ingin bertanya padamu, bagaimana cara untuk mengunci keluarga Zhou dan merebut kembali dunia bawah tanah. Itu, aku juga baru-baru ini mendengarnya. Keluarga Zhou ini telah menyerang keluarga Qin dan keluarga Tang. Kau masih ingin menggunakan kekuatan dunia bawah tanah untuk melawan Tuan? Ini terlalu merepotkan. Tapi aku hanya tahu satu orang yang saat ini mengendalikan dunia bawah tanah, namanya Zhou Lingfei. Namun, hubungannya dengan keluarga Zhou, aku juga tidak begitu tahu. Tidak masalah, tunggu sampai aku kembali duduk di posisi kepala Dragon Soaring di dunia bawah tanah. Ya, mengerti. Aku sudah berjuang seumur hidup, tapi tetap tidak mengerti. Mengikuti keluarga Zhou, bahkan tanpa batasan. Mulai sekarang saya akan mengikuti Liu Lauda, mengikuti Anda. Baiklah, waktu tidak menunggu, mari kita pergi. Cobalah. Temannya. Hei, saudara, kakak, bisakah kau ceritakan siapa yang menyuruhmu membunuhku? Lagi pula, kau sudah akan mati. Ku beritahu kau, sihir itu palsu. Sialan, terakhir kali aku di tempat hiburan Tianma, aku menggasak 100 juta. Ini bahkan tak berani bersuara. Sekarang aku jatuh miskin. Berani-beraninya kalian, sekumpulan anak kecil, menggangguku. Kau sudah tahu jawabannya. Tenang saja, jalan terus. Kakak, selamat pagi, teman. Dia baik-baik saja, kau adalah yang kedua. Tunggu dulu. Berapa uang yang diberikan Sujia padamu? Kenapa kau datang ke sini untuk menanyakan harga pasar? 100.000 per orang. Wah, aku hanya menghasilkan 500.000. Saudara, aku akan memberimu 1.500.000. Tolong bantu aku menghabiskan kedua cucu keluarga Su. Bagaimana, setelah menerima uangmu? Itu akan melanggar peraturanku. Artinya, jika kau menerima 1.500.000 ini, kau hanya akan mendapatkan 500.000, benar? Tidak bisa, itu akan melanggar peraturanku. Naik harga. Kakak, kenapa tidak bilang dari tadi? Kalau begitu, 2 juta. Harga pas. 5 juta. 3 juta, oke, tidak masalah, saya akan mentransfer uangnya sekarang juga. Ya. Bahaya, ini bos saya. Leng Feng ingin bertanya apakah kamu ingin mengendalikan dunia bawah tanah di awan, saya tidak tahu.
Kamu keluar dulu, bahaya saya, pelan-pelan. Ahahaha. Ciling, kamu yang buat itu. Sister Fei, hidupmu beberapa tahun ini sangat baik. Baik sekali saat itu. Seandainya bukan karena kamu, aku hampir saja kelaparan sekarang. Orang yang terpaksa. Kak Fei, kamu minum bubur saja. Bukan milikmu. Kenapa tidak berani? Takut adik Waner marah ya? Kakak Bei, kau tahu. Dia adalah cinta pertamaku, dan berbeda dengan Waner. Kakak lagi online lagi. Kakak Men, aku tertawa sampai mati. Kakak Han, jangan panggil aku Kakak Men. Berkomunikasi saja sudah cukup, aduh. Benar, semuanya sudah selesai, tentu saja sudah selesai, begini ya. Keluarga Zhou begitu mendengar tentang kerjasama yang luas. Tiap hari mereka mentraktirku makan, lihat, otot perutku sampai hilang, termasuk kakekku. Tiap hari bertengkar dengan Paman Zhang ingin bermain catur. Aku hampir mati kaku. Kamu melakukannya dengan baik. Maaf merepotkanmu. Kamu lapar kan? Makan dulu sedikit. Di restoran sate ini, aku sudah lama ingin ke sini. Rasanya harus yang di tempat ini. Ayo. Kamu seorang tuan muda yang terhormat, tapi ternyata juga suka makan di warung pinggir jalan. Kenapa tidak pergi ke restoran mewah saja? Tuan muda juga manusia. Kalau manusia ya harus menikmati kehidupan sehari-hari, bukan begitu? Hei, saudara. Aku lihat belakangan ini kamu terlihat sangat lelah. Apa akhir-akhir ini semuanya tidak berjalan lancar? Belakangan ini saya memang mengalami beberapa hal. Namun, kendali bawah tanah keluarga Zhou sudah berhasil kami kuasai. Saya khawatir keluarga Zhou akan menghadapi masalah besar. Selain itu, keluarga Tang dan keluarga Qin kali ini kalah telak dari keluarga Zhou. Sejujurnya, saya agak merasa bersalah. Karena itu, saya memutuskan untuk memberikan investasi dari keluarga Han kepada keluarga Qin, agar keluarga Zhou jatuh dengan keras di pasar bisnis. Sedangkan untuk keluarga Tang, nanti aku akan memberikan makanan lain. Astaga! Ketua Sekte. Bagaimana bisa keluarga Qin dan keluarga Tang juga ada? Aku tidak punya. Kau pilih kasih. Seorang pria sejati tidak boleh manja seperti gadis kecil. Aduh, Kak Han. Antara kita saudara. Apa yang kamu inginkan, selama bisnis kita ada, ambil saja langsung. Kita tidak perlu bicara hal ini. Tenang saja, saya Han Bing adalah tangan kanan dan kiri Anda. Putaran kecil, aku menghalangi penghasilanmu, kan? Hehe. Lumayan bagus ya. Kau lihat apa? Beruang kecil itu. Aku sedang bicara padamu. Kau bahkan tidak mengangkat kepalamu. Apakah kau meremehkanku? Kau sial, cari gara-gara ya. Kami makan di sini. Ganggu kamu apa? Minggir. Singkirkan jari-jarimu. Gue nggak akan minggir, malah gue tusuk kamu. Kau sudah apa-apakan aku, ahahaha. Aku orang lain. Biar aku datang dan membunuhnya. Apa yang ribut? Bos Liu, bos besar. Aku pergi. Sedang makan di sini. Ini semua salahku. Kesalahanku, kenapa berlutut di sini? Dulu kalian tidak bisa mengurus yang di atas tanah. Sekarang yang di bawah tanah juga tidak bisa diurus. Sepertinya Kak Fei membuat 2 aturan untuk kalian. Kamu bayar 1. Baiklah, lupakan saja. Demi menghormati Kak Fei, aku tidak akan mengingat-ingat omonganmu. Terima kasih, Bos Liu. Ingat baik-baik, ini Liu Laoda. Aku sudah melihatnya. Hiduplah dengan tunduk. Kalau kau tidak ingin hidup, aku masih ingin hidup.
Ses, ses, ses. Ketua Sekte, Kakak Fei, dan keluarga Zhu. Dia adalah milikku. Kakak Fei tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhou. Barang yang kulihat di sofa tadi pagi seharusnya adalah barang yang dia tinggalkan. Setelah kulihat isinya, aku langsung turun dari sofa. Seheboh itu ya? Bagaimana perasaan Zhou Tingfeng jika tahu bahwa keluarganya sendiri yang mengirimnya pergi? Jangan pedulikan perasaannya, karena Kak Fei meninggalkan file ini untukku. Aku ingin menyimpan file ini. Apapun alasannya, kita semua harus menggunakan nama ini. Hubungi polisi yang bisa dipercaya, bertemu sebentar, bicara baik-baik, Tuan Presiden. Han Wei bisa. Dia adalah sepupu perempuan saya, yang terakhir kali di rumah keluarga Zhou, dan Anda bisa keluar dari sana, semua berkat bantuannya. Anda bisa mencarinya. Sebenarnya, pimpinan sekte ilahi memiliki banyak ahli bela diri. Kenapa kau tidak meminta bantuan mereka? Bersama kakek saya, kami membasmi keluarga Zhou. Repot-repot sekali, tidak perlu. Tidakkah kau merasa menarik melihat semut menginjak-injak gajah? Wei. Besok adalah perayaan ulang tahun ke-10 Kamar Dagang Qin. Keluarga Zhou pasti akan melakukan tindakan besar. Ini adalah ahli pemasaran tingkat atas kita. Kau sebagai anggota grup, tidak masalah. Nanti aku akan menemui kepala yang untuk mengajukan permohonan penangkapan. Surat perintah penangkapan. Besok kita akan menangkap mereka secara bersamaan. Nicholas C. seperti belalang di musim gugur. Tidak akan lama lagi. Tapi, tadi saya melihat berita. Nicholas C. dan keluarga Han sudah mencapai kesepakatan awal. Rencana investasi miliaran keluarga Han juga pada dasarnya telah ditetapkan untuk keluarga C. Jika memang begitu, saya khawatir apakah itu akan mempengaruhi kita untuk menyerang keluarga C. Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Kakek sudah mentransfer dana sebesar ratusan miliar kepada keluarga Zhu kami. Kali ini selesai sudah. Baiklah. Mari kita masing-masing fokus pada tugas kita. Besok kita berangkat. Kita akan mengadakan jamuan besar, bos. Paman Yang. Kali ini kita pasti bisa menaklukkan Zhou Tingfeng. Tolonglah aku. Peter mungkin tidak bisa ditentukan. Xiao Han. Kamu pikir dengan membuktikan kejahatan keluarga Zhou, kamu bisa menjatuhkan Zhou Tingfeng? Kalau kamu berpikir begitu, kamu terlalu naif. Keluarga Zhou telah mendominasi dunia selama bertahun-tahun. Bukan hanya bergantung pada kamu, tapi juga Zhou Tingfeng. Hubungan antar manusia sangat rumit. Sedikit saja kita goyah, semua bisa menjadi musuh. Meskipun kamu memiliki kekuatan di belakangmu, namun Jiangnan dan Yunzong, terpisah ribuan mil, cambuk pun tak akan sampai. Paman Yang, sejak aku bergabung dengan kepolisian, sudah tentu harus berjuang melawan kejahatan di dunia ini. Jika ada perjuangan, pasti ada pengorbanan. Tapi selalu ada orang yang akan melakukannya. Aku bersedia menjadi salah satunya. Meskipun aku tidak memiliki keluarga Han di belakangku, aku akan tetap melakukannya. Kau ini sama persis seperti ayahmu dulu, keras kepala sekali. Sekarang puas? Aku pasti tidak akan mengecewakan, Tuan He. Xiao Han, ingat. Di belakangmu ada aku, di belakangku ada negara. Ya. Kak Fei, besok seluruh Yunzhu akan berubah. Tianma Entertainment City akan segera hadir, tapi aku sudah mencarikan jalan keluar untukmu. Sayangku selalu memikirkan jalan keluar untukku. Kalau begitu aku akan mendengarkan dengan saksama. Aku tidak ingin mengurus kekacauan keluarga Zhou. Kak Fei, kau adalah orang keluarga Zhou. Kau tidak mengurusnya. Siapa lagi yang akan mengurusnya, dan aku tahu kau pasti tidak akan mengecewakanku. Benar kan,
Kak Fei, aku akan membuatmu puas. Lalu, apakah kau juga harus membuatku puas? Aku akan berusaha. Baiklah, maka biarkan kakak melihat ketulusanmu. Paman Qin, kami datang. Tuan Liu, apakah yang Anda katakan masih bisa dilakukan? Saya mendengar bahwa liburan musim dingin di Jiangnan membuatmu menjadi biarawan. Pada dasarnya kekurangan yang kacau. Tenang saja, nanti hantu-hantu itu tidak akan punya waktu untuk pergi. Oh, bagaimana kau bisa masuk di acara sepenting ini? Satpam juga tidak mengawasimu. Kau, orang miskin seperti ini, berani-beraninya masuk ke sini. Apa kau tidak tahu aturan keluarga Zhou? Memanggilku kemari untuk menjebakku, ini balasannya. Kakak Jin, aku benar-benar kagum dengan anak muda bermarga Liu itu. Dia telah menjerumuskan keluarga Qin ke dalam kehancuran. Kau masih bisa membawanya masuk? Siapkan dirimu untuk menyaksikan ibu kandungmu. Kalian berdua ini. Zhao Tingfeng, jangan senang terlalu cepat. Siapa yang kalah atau menang belum pasti. Hahaha. HMPH. Jin Hai Xiao. Kamu pikir masih ada kesempatan langsung menang? Hari ini kami resmi mengumumkan kerjasama dengan keluarga Han dari Jiangnan. Kekuatan keseluruhan akan langsung berlipat ganda. Sekarang saja sudah kewalahan, nanti akan melawan saya dengan apa? Anak muda Xingren itu memang cukup piawai dalam kungfu, tapi ini adalah zaman ekonomi dan koneksi. Wu Ziping berpikir kungfunya bisa menyelesaikan semuanya. Aku bisa memberitahumu. Nanti aku akan mengambil nyawanya. Aku akan membuat semua orang tahu. Menghina Zhou Yaxia kami hanya akan berujung pada kematian. Cheng Fang. Jangan kau kira dengan sedikit kekuatan gelapmu kau bisa bertindak semaumu. Yunzu bukanlah tempatmu untuk bertindak seenaknya. HMPH, kita tunggu saja nanti. Jika kau tidak ingin mati, pergilah sekarang juga. Lain kali akur saja, mungkin karena menghormati Nenek Qin, aku akan memaafkan kalian besan. Hahaha. Terakhir, kabar penting dari perayaan kita kali ini adalah, mari kita lihat, keluarga Zhou dan keluarga Han dari Jiangnan telah mencapai kerjasama strategis. Sekarang, saya persilakan ayah saya untuk naik ke atas panggung dan memberikan pidato. Hadirin sekalian, keluarga Zhou telah melewati banyak pasang surut selama bertahun-tahun, bisa mencapai kejayaan hari ini, yang gemilang. Kami semua berkat perhatian dari Bapak, Ibu sekalian. Atas nama keluarga Zhou, saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu sekalian. Saya yakin Bapak, Ibu sekalian juga sudah mendengar bahwa keluarga Han dari Jiangnan akan segera mengumumkan kerjasama dengan kita. Di sini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu sekalian. Keluarga Zhou, saya juga berharap dapat bekerja sama lagi dengan para pemimpin partai yang hadir. Menang bersama, maju bersama. Kamar dagang Yunzu kita sudah berdiri selama 10 tahun, tetapi selama bertahun-tahun selalu dipimpin oleh Qin Hai. Tentu saja menjadi ketua Qin, hari ini mengunjungi bank, besok mengunjungi komite sains dan teknologi. Saya benar-benar cemas. Mulut saya hampir terkoyak. Sungguh, tubuh saya hampir hancur karena ini. Demi dunia bisnis Yunzu, saya memberikan kontribusi besar, hahaha. Sungguh, terlalu memuji. Sebagai ketua, saya harus melakukan sesuatu untuk kalian. Itu seharusnya begitu. Saya rasa ketua Qin seharusnya beristirahat. Saya menawarkan diri. Izinkan saya untuk menjabat sebagai ketua asosiasi bisnis Yunzu. Tidak tahu apakah kalian semua ada keberatan. Saya setuju. Ayah saya telah berkorban banyak untuk perkembangan Yunzu. Kalian semua sudah melihatnya. Dan kalian semua tahu bahwa keluarga Zhou akan bekerja sama dengan keluarga Han. Ini akan menambah kebanggaan dan prestise bagi Yunzu kami. Jadi, ayah saya menjadi ketua asosiasi ini memang sangat pantas. Zhou Tingfang.
Hari ini adalah hari yang sangat baik untuk kerjasama Anda dengan keluarga Han dari Jiangnan. Ini juga merupakan perayaan ulang tahun ke-10 Asosiasi Bisnis Yunzu kami. Apakah tindakanmu ini pantas? Saya rasa tidak ada yang salah dengan itu. Kami berbicara berdasarkan kemampuan. Benar, kan? Berdasarkan kemampuan. Kau pikir kekuatan keluarga Zhou kalian bisa disejajarkan dengan keluarga Qin kami? Jangan bergerak. Sekarang punya kekuatan, kan? Ahahaha. Kakek tua ahahaha. Kau benar-benar berani dan semena-mena, melampaui batas. Hari ini semua yang hadir di sini adalah orang-orang penting. Kamu berani menggunakan preman-preman saya untuk mengacau. Benar-benar keterlaluan. Diam kau, banyak omong, dasar tua bangka. Pemimpin itu membuktikan bahwa tebakanmu benar. Rubah tua ini hanya ingin membuat masalah di saat kritis ini. Sebentar lagi dia mungkin akan menyerangmu diam-diam. Langit menginginkan kehancurannya. Pastikan dia tetap di tempatnya. Kita semua mengawasi. Para sahabat yang hadir di sini. Yang tidak setuju aku, Zhou Tingfeng, menjadi ketua, bisa langsung berdiri di depan Zhou ini. Saya menyambut semua orang untuk mengajukan keberatan. Hahaha. Zhou Tingfeng, kau memang orang yang rendah dan keji. Jika bukan karena dukungan keluarga Qin kami dulu, keluarga Zhou kalian sudah bangkrut dan mengemis sekarang. Kau ini benar-benar anjing yang tidak tahu berterima kasih, membalas budi dengan dendam. Hari ini sudah takdirmu untuk menemui kehancuran. Kau pikir bisa melarikan diri begitu saja, kau? Baiklah. Apakah ada yang bisa tetap tenang seperti keluarga Qin? Dan aku juga. Cepat, kakak, berhenti. Jika kau melangkah lagi, aku akan menembak. Jangan terburu-buru. Tunggu sampai kita semua menyaksikan pengumuman resmi keluarga Han dari Jiangnan. Baru aku akan menyuguhkan air untukmu. Tinggal 10 detik lagi. Asalkan kalian berlutut dan mengakui kalah, saya bisa melepaskan kalian. Liu Qinghua, pergilah mati saja. Semua orang, angkat kepala dan lihat layar. Tidak mungkin. Bicarakan soal Han Dagong dengan baik. Aduh. Saya tidak ingat pernah berurusan dengan keluarga Zhou kalian, hanya karena dia mentraktirku makan beberapa kali, lalu ingin menjebakku. Hari ini aku akan memberitahumu, keluarga Hanku sama sekali tidak mungkin bekerja sama dengan keluargamu, tidak mau bekerja sama denganku. Kau pikir kau bisa keluar hidup-hidup? Sekalipun di masa depan keluarga Han tidak bekerja sama dengan kita, keluarga Zhou tetap memiliki kekuatan yang sama, bisa juga sama-sama menguasai Qin Cheng. Keluarga Qin, satu pun adalah musuh yang dikalahkan. Kalian sekumpulan pengecut yang lemah. Adik-adikku, keluarga Zhou kita tidak perlu mengurusinya. Aku akan memberimu kejutan besar. Lihat berita apa ini. Tianma Entertainment City milik keluarga Zhou telah disegel karena diduga terlibat dalam perjudian massal. Jinmu diduga terlibat dalam perdagangan wanita. Tinggi rendahnya terserah orang yang masuk ke rumah. Kota penebusan akan menempatkan urusan kepolisian keluarga Han di cloud. Membeli gedung perkantoran istana kota pusat dengan harga tinggi. Aku sangat mementingkan pergerakan gedung pencakar langit ini. Aku sama seperti keluargamu, keluarga Han. Kau berani mengusikku, HMPH. Berani menggerakkan pintu yang melindungi bayanganku, kamu seharusnya mati sejak lama. Berani-beraninya memutus jalur penghasilan keluarga Zhou. Kalian semua jangan bergerak. Nyawa kalian tidak kuinginkan. Liu Hua, terakhir kali kau beruntung bisa lolos. Bukankah kau sangat jago bertarung? Hari ini kita lihat apakah kau bisa menghindari peluruku. Bukan apa-apa yang istimewa. Bukan dari pemimpin. Cepat. Tembak semuanya, bunuh monster ini. Aku suruh kalian tembak. Apa kalian tuli? Maaf, Tuan Zuo, aku sudah tak bisa patuh pada perintahmu lagi. Kalian semua pengkhianat. Keluarga Zhou sudah memelihara kalian yang tidak berguna ini. Tidak ikut keluarga Zhou? Apa kalian mau ikut bocah bermarga Liu ini?
Cao Wen adalah orangku. Aku adalah orang Lin Feng. Liu Bei, kamu. Zhou Yunfeng atas tuduhan berkumpul untuk berjudi, menjalankan pinjaman ilegal, pembunuhan, dan pembakaran. Sekarang resmi ditangkap. HMPH, kerja keras. Kamu juga bisa membuktikannya. Mau bukti? Baik, aku akan memberikannya. Dari mana kamu mendapatkan ini? Kamu menyerahkannya pada siapa? Siapa yang memberikannya padaku? Kamu bertanya padaku, ya? Pemimpin kelompok, hari ini, ya. Tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan Kak Faye juga bagus kok. Serahkan padamu. Terima kasih, Kak Faye. Ayo. Saya bilang, Zhou Tingfeng tidak akan pernah bermimpi kalau kamu bisa menghapuskan tumor besar keluarga Zhou itu. Tapi tetap harus mengandalkan semuanya. Menunggu satu orang saja sudah cukup. Aku bilang kau tidak jujur dan tidak sportif. Tapi kau benar-benar seperti dewa. Bisa kungfu, bisa bela diri. Bagaimana kau bisa sehebat ini? Tetap saja Kak Fei yang paling hebat. Aku harus menurut pada Kak Fei. Aku bilang, peluk aku lagi. Ya, jika kau tidak mendengarkan, kau tidak akan pernah bertemu denganku lagi. Kak Fei, kau akan pergi lagi. Aku hanya pergi sementara, selama kau merindukanku. Kapan saja kau bisa menemuiku. Maaf, Fei, aku benar-benar tidak bisa melepaskanmu. Kalau begitu, sampai di sini saja. Berikan tiketmu. Liu Fang malah meninggalkan perusahaan yang bagus, membuka klinik pengobatan. Keahlian kedokteranku sangat luar biasa. Sayang jika tidak digunakan untuk menolong pasien. Apalagi perusahaan ada kamu. Aku sangat tenang. Aku masih mengkhawatirkan murid-muridku. Tidak boleh tanpa pemimpin. Benar juga. Belum terpikirkan. Tidak perlu buru-buru. Selamat ya, Ketua. Paman Zhang, Anda datang. Ini, cucu perempuan saya, Sisi. Saya ingin dia belajar pengobatan dengan guru. Ada syaratnya. Seiring bertambahnya usia, tidak bisa dihindari. Ada saatnya tidak mampu melindungi. Hanya bisa bergantung pada ketua sekte. Paman Zhang yakin bahwa segalanya sudah ditakdirkan. Tuan penolong. Baiklah. Cepat, guru sedang menghidangkan kentang. Zhang Sisi memberi hormat. Salam untuk ibu guru. Baik, aku menerimanya. Sudah, hormat pada guru selesai. Jangan ganggu urusan pribadiku lagi. Oke. Ingin menonton lebih banyak drama pendek yang menarik? Bergabunglah dengan Biro Informasi Drama Populer. Sebuah komunitas khusus untuk berbagi drama pendek. Sumber terbaru diperbarui setiap hari. Pindai kode QR di WeChat untuk bergabung.